kebetulan CBT ini sebenarnya sih sekarang sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak pelatihan-pelatihannya dari yang ya murah ya sampai yang mahal sekalipun gitu ya. Nah, seringkali ini apa ya dari UGM ya, seringkali ini biasanya mereka share dan biasanya mereka free biasanya. Nah, kalau misalnya di Bandung sendiri memang juga ada grupnya sendiri ya untuk CBT. Nah, CBT ini memang banyak sekali yang menggunakan karena dianggap paling apa ya, paling punya evidence base ya untuk melakukan sebuah treatment. Walaupun sebenarnya yang lain juga iya, namun mungkin penelitiannya yang masih terbatas. Kalau CBT ini penelitiannya sudah sangat banyak. Kalau misalnya kalian melihat jurnal-jurnal, baik di dalam maupun di luar ya, bagaimana mereka bisa membantu individu yang mengalami dalam tanda kutip misalnya gangguan psikologis, apakah itu misalnya stres, kecemasan, depresi, bahkan untuk skizofrenia juga menggunakan pendekatan ini. Nah, jadi kita lihat sejarahnya. Sejarahnya itu munculnya tahun sekitar 50 ya, sama seperti behavior therapy yang waktu kemarin kita belajar. Jadi memang ini dia merasa pendekatan ini merasa tidak puas dengan psikoanalisa ya. Kemudian termasuk juga behavioristik ya, tapi sebenarnya cognitive behavior therapy ini sebenarnya juga pengembangan ya dari BT ya. Nah, kalau misalnya kita lihat psikoanalisa itu kan pendekatannya waktu kemarin kita belajar itu sangat panjang ya, panjang, mahal ya, kemudian juga membosankan dan memang penelitiannya masih lebih sedikit sebenarnya dibandingkan dengan behavior therapy. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat behavior therapy tetapi yang awal-awal ya itu sangat kurang melihat ya proses mental yang ada di dalam diri individu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nanti kalau di dalam pendekatan CBT ini juga sebenarnya ada juga pendekatan bioristik ya, tetapi bukan yang radikalnya. Nah, kemudian CT ini dianggap sebagai evolusi dari behavior therapy ya atau BT, juga dianggap sebagai revolusi sudut pandang yang baru. Nah, pertama kali Albert Ellis tahun 59 itu dia membuat suatu model ya, model REBT namanya atau Rational Emotive Therapy. Jadi dia juga melihat perspektif kognitif di dalam pendekatan untuk membantu individu klien ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi tahun 63, tapi di sini Bandura melihat dari sudut pandang social learning ya, kemudian juga dari sudut pandang kepribadian. Nah, kemudian tahun 70 itu Aaron Beck dia menyusun model tentang kognitif terapi, kemudian dia berusaha untuk menangani orang-orang yang depresi dan orang-orang yang cemas karena dia melihat bahwa orang-orang depresi dan orang-orang cemas itu memandang suatu situasi itu dengan cara pandang yang berbeda. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran irasional yang ada di dalam diri mereka sehingga itu mempengaruhi apa yang mereka rasakan dan tentunya dampaknya juga pada perilakunya. Nah, di sini dia mengenalkan tentang back cognitive therapy. Kemudian pada tahun 77 ada Donald Mixenbaum. Dia menyusun pelatihan tentang stress inoculation, kemudian dia juga mempublikasikan cognitive behavior modification. Nah, jadi kalau misalnya sekarang lebih dikenal juga dengan cognitive behavior therapy. Nah, jadi yang tadi e-book yang di-share itu adalah e-book dari Judith Beck. Judith Beck itu anaknya dari Aaron Beck, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini terapi kognitif itu atau misalnya kalian bacanya dengan CT ya,
kognitif terapi itu sebenarnya sinonim dengan CBT gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pendekatannya seperti apa, ya tadi ya, jadi menekankan pada pentingnya kognitif terhadap apa yang kita rasakan, kemudian itu berdampak pada perilaku kita atau tindakan kita. Nah, tentunya kalau misalnya ini adalah permasalahan kognitif, artinya memang CBT ini paling tidak bisa digunakan pada orang-orang yang secara kognitif dia katakanlah apa ya, baik ya, cukup baik gitu ya. Artinya karena memang di sini yang nanti di challenge atau ditantang adalah pikiran-pikiran irasional, di mana tentunya membutuhkan analisa yang cukup ya dari klien untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh terapisnya. Nah, di sini juga membahas tentang bagaimana sih perasaan dan perilaku manusia ditentukan dari bagaimana dia memaknai terhadap situasi yang dihadapi. Nah, CBT ini terapi yang terstruktur. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat, dia akan membuat model kognitif dulu di awal-awal pertemuan ya. Dan model kognitif tersebut juga akan berubah ya sejalan dengan input-input atau informasi baru yang didapatkan. Jadi dia sifatnya terstruktur, waktunya singkat ya. Standar itu 12 kali pertemuan standar ya, bisa lebih, bisa kurang ya. Kemudian orientasinya pada saat ini ya, tidak melihat pada masa lalu, paling untuk melihat masa lalu kita hanya memotret tapi tidak mendalami ya. Kemudian langsung pada pemecahan permasalahan dan memodifikasi kesalahan-kesalahan di dalam berpikir dan berperilaku. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini here and now ya, kata-katanya itu here and now. Apa yang terjadi sekarang, maka itulah yang akan dibahas. Nah, jadi di sini juga CBT melihat bahwa individu itu sebagai pengambil keputusan yang penting terhadap permasalahannya sendiri dan memandang nanti, jadi terapis itu membantu klien untuk merekonstruksi ya pemikiran dia dan berharap nanti suatu saat ketika sudah tidak terapi lagi, dia sudah terbiasa dengan hal tersebut gitu. Jadi makanya cuma sebentar karena yang dibantu adalah bagaimana caranya dia mengelola diri dia sendiri, cara berpikir dia gitu ya di dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena memang permasalahan itu kan tidak pernah selesai ya, tidak pernah habis sepanjang kita hidup. Nah, CBT ini kalau misalnya kita lihat dari outcome research tahun 98 aja berarti udah lama banget ya. Ini dia bisa membantu orang-orang dengan depresi, kemudian orang-orang dengan gangguan kecemasan, orang-orang dengan skizofrenia, bipolar, dan panic disorder. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, sampai ada khusus ya bukunya CBT misalnya untuk mengelola orang-orang yang diabetes gitu ya, banyak sekali sekarang. Karena memang yang dimodifikasi adalah pikirannya. Sedangkan kalau situasi kan tetap sama ya. Seperti misalnya sekarang situasi kita sedang kuliah, situasinya sama, tetapi mempersepsi kita yang berbeda-beda. Nah, aspek kognisi dan behavioral dalam CBT itu, kalau misalnya kita lihat, yang pertama adalah aspek kognitif. Nah, di dalam CBT itu dia berusaha untuk mengubah cara berpikir, ya, kemudian merubah belief-belief yang tidak tepat, ya, belief atau kepercayaan yang kita pegang yang tidak tepat, kemudian asumsi-asumsinya, dan memfasilitasi klien belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Nah, nanti kita lihat ternyata sejak kita lahir misalnya ya, sejak kita diasuh oleh orang tua, sampai sekarang misalnya kenapa kita banyak masalah dan kayaknya sih nggak efektif banget gitu ya apa yang telah kita lakukan. Nah, kita juga harus melihat, jangan-jangan memang apa yang kita pegang selama ini yang menjadi belief itu ternyata salah
Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya belief-nya salah, maka orang dalam mengambil keputusan juga pastinya belief itu masuk di dalamnya, ya. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita mau pemilihan apakah itu kepala daerah ya, atau misalnya presiden ya, kan seringkali ya mengatakan bahwa jangan satukan misalnya antara agama dan pemilu misalnya. Nah, namun memang buat sebagian besar orang, apapun keputusannya itu tampaknya tidak bisa lepas dari belief yang dipegang. Salah satu contohnya misalnya saya memegang belief tentang tentang Islam gitu ya. Nah, ketika melakukan apapun ya, memilih presiden, memilih calon presiden, atau misalnya hal-hal yang sederhana deh, keseharian. Misalnya memilih misalnya lagi ujian aja, lagi ujian misalnya, di mana kita mungkin punya kesempatan untuk bebas mencontek, tapi karena saya punya belief tertentu, maka walaupun kesempatan itu sangat besar gitu ya, saya tidak akan mau misalnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan belief saya bahwa mencontek itu tidak boleh gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya apa yang kita yakini itu sebenarnya mempengaruhi apa yang akan kita putuskan ya. Oleh karena itu seringkali orang bisa jadi punya belief yang tidak tepat. Nah, inilah nanti yang mungkin akan dirubah ya, akan dirubah dengan melalui pendekatan CBT ini. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek behavioral. Dalam CBT yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi yang membuat permasalahan dengan kebiasaan reaksi permasalahan. Belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik serta berpikir lebih jelas. Jadi di sini yang dilihat adalah bagaimana kita mereaksi suatu permasalahan ya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya punya teman ya, kalian tahu kalau misalnya teman menghadapi A gitu ya, pasti reaksinya sama gitu ya. Nah, buat teman kalian itu adalah spontan gitu ya, tanpa berpikir dia akan bereaksi seperti itu. Nah, di sini pendekatan behavioral kita juga bisa mengajarkan bagaimana alternatif dia melakukan respon selain yang biasanya dia lakukan. Nah, di sini prinsip CBT, kalau misalnya kalian baca ya, yang pertama adalah didasarkan pada formulasi yang terus berkembang dari permasalahan klien dan sebuah konseptualisasi kognisi individu. Artinya memang ketika kita menghadapi klien, kita pastinya akan membuat klien ini seperti apa sih, bagaimana cara berpikir dia, bagaimana cara dia merasakan dan berlaku. Nah, itu kita buat melalui peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh klien. Itu kita catat gitu ya, itu kita tulis dan kita membuat bagannya. Tapi tentunya semakin lama kita bertemu dengan dia, semakin kita kenal, oh dia kepribadiannya seperti itu ya. Artinya konseptualisasi kognisi ini bisa berubah semakin lengkap ya. Nah, kemudian CBT berdasarkan pada pemahaman yang sama antara terapis dan pasien terhadap permasalahan yang dihadapi klien. Jadi di sini harus satu persepsi nih permasalahannya antara terapis sama kliennya. Ya harus sama. Kalau misalnya yang satu mikir A, yang satu juga harus mikir A, biar nanti satu frekuensi ya. Nah, kemudian di sini juga harus ada kolaborasi yang aktif dari klien. Jadi kalau misalnya kliennya pasif banget, tentunya itu akan menghambat proses terapi. Jadi nanti kayak dikacangin juga ya terapis ya. Atau misalnya kliennya mungkin bicaranya hanya sepatah-sepatah ya. Nah, ini juga akan membuat susah ya proses dari terapinya. Nah, kemudian di sini CBT berfokus pada tujuan dan permasalahan. Nah, tentunya sebelum kita melakukan terapi selalu akan ada psikoedukasi dari terapis kepada klien
apa saja hal yang mau dirubah gitu ya. Apa saja yang mau misalnya dilakukan. Kalau misalnya klien sedang cemas, selain dia merubah cara berpikirnya, apalagi yang harus dilakukan secara perilaku mungkin ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menekankan pada masa kini, ya. Kemudian juga di sini CBT bertujuan mengajarkan klien untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi klien itu tidak bergantung nanti pada kita. Ya, apapun permasalahannya, nanti dia harus bisa menangani sendiri. Kemudian ini ada batas waktunya, dia sifatnya terstruktur. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu konseling atau suatu terapi, maka sudah membuat nih mau berapa pertemuan, 12. Nah, pertemuan pertama, pertemuan kedua itu misalnya membuat formulasi kognitif ya. Pertemuan ketiga mau melakukan apa? Nah, setiap pertemuan itu dicatat gitu ya. Nah, rancangan inilah yang nanti bisa kita sampaikan kepada klien. Ya, jadi terstruktur sekali. Jadi nggak apa ya, kayaknya datang ngobrol terus langsung udah aja, nggak seperti itu. Nah, di sini CBT juga memiliki PR ya, homework. Jadi ada PR-PR yang memang harus nanti dikerjakan oleh klien. PR-PR tersebut contohnya misalnya dia diminta untuk menuliskan situasi atau peristiwa yang sangat mengganggu dia. Ya, jadi kalau misalnya seminggu sekali ketemu, maka antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua dikasih PR, kemudian nanti akan dibahas di pertemuan kedua. Ya, jadi di situ dia diminta untuk menuliskan situasinya seperti apa yang dia pikirkan saat itu, kemudian apa yang dirasakan dan apa tindakannya, serta apa sih respon dari lingkungan terhadap dia. Nah, disitulah nanti didiskusikan di dalam proses terapi di pertemuan kedua. Ya, jadi kalau misalnya nanti terapisnya melihat, kenapa kamu berpikir seperti ini? Kenapa kamu berpikir seperti ini? Gitu ya. Jadi itu yang ditanyakan sehingga klien punya insight. Oh ya, kayaknya aku salah mikir deh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian CBT mengajarkan klien untuk mengidentifikasi, mengevaluasi pemikiran dan keyakinan mereka yang salah. Jadi pikiran-pikiran irasional yang mungkin orang lain lihat kok aneh banget cara berpikir kita ya. Nah, kemudian menggunakan berbagai teknik untuk merubah pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah aktif. Jadi klien harus aktif ya. Kemudian terapis juga memberikan dorongan, memotivasi kepada klien untuk dia menjadi lebih baik, perubahan perilaku, emosi dan berpikir. Kemudian di sini terapis juga harus mampu membuat rencana program ya kepada klien, apa yang harus dia lakukan. Kemudian terstruktur, kemudian ada kolaborasi, kemudian juga fokus pada problem yang muncul dan mencari solusi. Nah, kebetulan dulu waktu saya magister, saya mengambil CBT ini untuk pendekatan, tapi saya lakukan untuk anak. Nah, jadi ternyata memang CBT ini juga bisa diberikan kepada anak, tetapi minimal itu usianya 9 tahun. Karena kalau misalnya di bawah, itu akan lebih susah untuk mengajak dia atau tadi ya, menantang pikiran-pikiran irasionalnya atau men-challenge pikirannya. Nah, kemudian di sini ada kita akan memberikan psikoedukasi pada dia. Jadi kita sebagai agen perubahan. Jadi kalau misalnya kita menghadapi klien itu, seringkali klien itu kan punya masalah sangat banyak ya. Nggak tahu mana yang ujung, mana yang buntut gitu ya. Mana yang awal, mana yang akhir gitu ya. Dan dia susah untuk nggak punya keterampilan untuk problem solving. Nah, disinilah nanti kita bisa role play kepada mereka, gimana sih caranya kalau misalnya menghadapi situasi seperti ini. Bahkan dulu waktu saya membantu anak-anak yang saya berikan CBT itu, role play-nya sangat benar-benar detail. Kemudian saya contohkan, kemudian dia melakukan, kemudian kita melakukan bersama gitu ya. Jadi memang kadang-kadang mereka
tidak tidak bisa melihat dari sudut pandang selain dari apa yang mereka lakukan biasanya. Nah, kemudian di sini dinamis ya. Jadi kita membantu klien mengidentifikasi, memahami, memodifikasi skema mereka, skema berpikir ya. Nah, skema ini adalah template dasar untuk memahami dunia seorang. Ya, jadi di sini itu sifatnya pribadi, berkaitan dengan agama, culture, jenis kelamin ya. Kalau budaya itu nanti kan di situ ada norma-norma ya, norma-norma ketimuran tentunya akan berbeda dengan norma-norma barat ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini struktur sesinya, jadi yang pertama adalah mengembangkan hubungan therapeutic relationship. Jadi bagaimana kita membuat good rapport kepada klien, kemudian disitulah di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita masih membuat formulasi cara berpikir dia, konseptualisasi kognitifnya. Kemudian setelah itu kita memberikan psikoedukasi, ya apa yang dia alami, kemudian kalau misalnya dia mengalami gangguan-gangguan tertentu, misalnya depresi, maka kita di situ akan menjelaskan depresi itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang biasa orang lakukan dan apa yang bisa dia lakukan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga kita memberikan men-challenge pemikiran dia dengan menggunakan Socratic questioning. Ini juga sama seperti pendekatan yang kemarin ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan behavior eksperimen. Nah, disinilah kita mengajarkan kepada mereka bagaimana sih alternatif solusi dari di luar perilakunya dia. Nah, di sini kita bisa memberikan relaksasi, atau misalnya kita bisa memberikan yoga, atau misalnya problem solving yang lainnya yang memang sesuai dengan keterampilan yang dia tidak miliki, ya. Misalnya waktu itu ketika saya mengajarkan kepada anak subjek saya, maka saya mengajarkan bagaimana dia bisa menyapa temannya dengan lebih baik, tidak membuat orang jadi malah sebel sama dia. Nah, inilah nanti yang diajarkan kepada dia. Ya, kemudian berikutnya adalah relapse prevention. Jadi bagaimana kita berusaha agar dia tidak relapse lagi gitu ya. Jadi kita memberikan skill-skill tertentu agar dia tidak relapse, dan biasanya sih ini kita akan masih bertemu secara berkala sebelum memang nanti selesai ya untuk sesi CBT-nya. Jadi kalau misalnya sebelum kita selesai biasanya seminggu sekali selama 2 bulan. Setelah itu kalau misalnya kita lihat dia oke, maka bukan seminggu sekali lagi, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Nanti setelah itu bisa sebulan sekali, setelah itu bisa 3 bulan sekali dan seterusnya. Nah, kemudian cara kerjanya. Jadi di sini ada keterampilan learning coping skill. Jadi bagaimana mempelajari di sini bisa model juga ya. Bagaimana dia belajar ya. Kemudian berikutnya adalah mengubah perilaku dan belief-nya. Nah, belief ini memang yang paling susah sekali. Kalau misalnya perilaku itu kan sebenarnya dia akan mengikuti belief ya. Nah, belief ini kalau misalnya kita lihat nanti atau tadi yang kami tanyakan kepada kalian, apa sih itu core belief ya? Jadi itu merupakan suatu kumpulan belief sebenarnya ya. Belief itu ada di kita sejak kita kecil sampai sekarang ya, sejak kita mungkin lahir ngek sampai sekarang gitu ya. Oleh karena itu ini juga sangat susah ya, apalagi kalau misalnya seseorang yang sangat memegang keyakinan gitu ya, itu butuh waktu tahunan gitu ya, bahkan mungkin misalnya susah banget untuk berubah gitu ya. Oleh karena itu memang ini secara perlahan ya belief-belief tersebut, apalagi kalau misalnya di Islam ya, di Islam itu kan pendekatannya sangat banyak ya, maksudnya misalnya mazhab-mazhabnya sangat banyak. Nah, kalau misalnya itu dipertentangkan, maka itu pasti akan jadi ribut ya. Nah, ini salah satu belief ya. Tetapi nanti dalam CBT, belief-belief ini
core belief atau core belief ya, itu ada 4 yang biasanya membuat orang itu menjadi jatuh apa ya, dalam gangguan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membentuk relasi sosial yang baru, kemudian memecahkan permasalahan dengan memilih masalah yang dihadapi menjadi potongan yang kecil sehingga individu mampu memahaminya. Nah, seperti tadi bahwa kalau kita punya masalah itu kan kita nggak paham ya, kita cuma tahu masalah kita di situ, tapi kita suka bingung gitu, gimana caranya untuk problem solving-nya. Nah, kalau misalnya di CBT, maka dia akan dipotong-potong permasalahan tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan situasinya. Jadi di situasinya, apa sih situasinya? Ya. Kemudian, bagaimana sih cara berpikirnya? Di sini misalnya kita lihat core belief-nya, kemudian intermediate belief-nya, dan pikiran otomatisnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah reaksi. Nah, ketika kita berpikir seperti itu terhadap suatu situasi tertentu, reaksi kita itu seperti apa? Apakah reaksinya misalnya jadi marah-marah gitu ya, atau misalnya reaksinya malah withdrawal ya. Nah, di dalam reaksi ini juga ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah emosinya, kemudian tindakan kita, kemudian psikologikal kita, psikis kita seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada juga di e-book yang di-share ya. Yang pertama, ketika ada situasi tertentu, itu tentunya kita secara otomatis kita melakukan, pikiran kita ada gitu ya. Kan kalau misalnya kita perhatikan banget ya, kalau misalnya kita nggak melakukan apapun ya, tenang aja dulu ya. Kita bisa ngeliat lintasan pikiran kita kan sangat banyak sekali ya. Kayaknya nggak pernah berhenti. Apalagi kalau misalnya ada self-talk ya. Kayaknya nggak pernah berhenti dari self-talk kecuali tidur kayaknya. Nah, kemudian reaksinya juga kan kadang-kadang kita cepat ya reaksinya ya. Tanpa berpikir, otomatis aja. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya yang menjadi utama adalah bagaimana kita memaknai suatu situasi tertentu, walaupun situasinya tadi sama, gitu ya. Nah, di sini apa sih core belief ya? Tadi juga kalian sudah diminta untuk mengerjakan ya. Tadi saya berjanji sama kelas saya mau diskusi nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya, saya jelaskan saja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, core belief itu merupakan suatu keyakinan yang paling mendasar, fundamental dari diri, sifatnya global, kaku, kemudian over generalized, dianggap sebagai kebenaran yang absolut. Ya, jadi di sini itu keyakinan yang wah susah ya, yang sudah dipupuk dari sejak zaman dulu gitu ya. Jadi dibangun oleh proses kognitif individu atas pengalaman hidup dari kecil hingga saat ini, dari dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini core belief itu mendasari dan menghasilkan pikiran-pikiran otomatis. Ya, core beliefs akan menguat pada saat stres dan peristiwa kehidupan yang negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana dulu kalian diasuh, bagaimana kalian berinteraksi pun, bagaimana ketika kalian sekolah itu sebenarnya membentuk core belief kalian juga. Nah, di sini core belief yang menjadi permasalahan biasanya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah merasa tidak berdaya, ya, kemudian tidak berharga, kemudian merasa tidak dicintai, sama nggak kompeten. Jadi biasanya permasalahan orang ini dari 4 hal tersebut dikelompokkannya. Jadi kalau misalnya ada gangguan apa misalnya ya, misalnya putus cinta atau low self esteem. Low self esteem-nya karena apa? Oh, ternyata yang paling menonjol itu karena dia merasa nggak berharga. Apa yang dia lakukan itu selalu salah, atau apa yang dia lakukan itu ternyata tidak sebaik teman-teman yang lakukan gitu ya. Padahal misalnya dia sudah belajar banyak banget, kenapa hasilnya kok selalu ada di bawah teman-temannya dia gitu ya. Nah, hal tersebut itu kan mungkin tidak hanya 1-2 kali saja, tetapi itu dari dulu gitu ya, dari dulu hingga sekarang.
kemudian pikiran otomatis. Nah, pikiran otomatis itu merupakan pikiran yang timbul secara otomatis yang tidak melalui proses kognitif secara sadar. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kayak pop up gitu ya, salah satu contohnya misalnya ya, misalnya ada anjing, kita dikejar sama anjing. Nah, respon yang dilakukan seperti apa misalnya? Ya, kalau misalnya saya atau mungkin kalian tentu akan berbeda ya. Kalau misalnya ada anjing galak misalnya ya, mungkin ada yang langsung pikiran otomatisnya langsung cepet banget harus lari gitu, udah lari aja gitu ya, lari gitu ya. Atau mungkin pikiran otomatisnya ada yang misalnya jongkok gitu ya, atau pikiran otomatisnya uh, suruh diam aja gitu ya. Pikiran otomatis itu adalah pikiran yang sebenarnya nggak sadar gitu. Sesuatu yang tiba-tiba aja ada gitu ya. Ya sifatnya seperti preventif gitu ya, supaya kita tidak celaka gitu ya. Atau misalnya paling mudahnya kalau misalnya naik motor ya, kalau misalnya naik motor kemudian ada tikungan gitu ya. Ada tikungan kan seharusnya nih mungkin bagi pembalap gitu ya mengikuti alur tikungan tersebut ya. Jadi kalau misalnya tikungannya ke kiri, jadi badannya juga agak ke kiri gitu ya. Nah, tetapi mungkin untuk beberapa orang pikirannya ini harus seimbang gitu ya. Kalau misalnya motor ke kiri, maka dia harus agak ke kanan jadi seimbang gitu. Nah, justru hal tersebut kan yang membahayakan. Hanya saja pikiran otomatis itu kan unconscious gitu ya, sesuatu yang memang nggak dipikirkan langsung aja keluar gitu. Nah, kemudian di sini ya tadi ya muncul secara spontan ya untuk merespon situasi, kemudian pada umumnya orang tidak menyadari akan pikiran otomatis, jadi keluar begitu saja sangat cepat, tapi lebih menyadari atau merasakan emosi mereka. Ya, jadi kayak tadi ya ada anjing atau misalnya melihat malam Jumat ngeliat putih-putih gitu ya di luar, oh itu langsung kabur gitu ya, itu kan nggak pakai mikir ya, itu apa gitu. Kadang-kadang kan nggak seperti itu, kecuali mungkin untuk orang-orang yang rasional dan nggak takut hantu, mikir gitu ya. Tapi kalau misalnya takut hantu kan pasti langsung lari gitu ya. Nah, intermediate apa ya? Jadi di sini merupakan belief yang berada antara pikiran otomatis ya dengan core belief yang berdasarkan terhadap aturan ya, sikap, kemudian asumsi. Nah, ini yang dikembangkan oleh diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang misalnya apa ya gangguan kecemasan misalnya ya, itu kan bagaimana dia memandang masa depan atau misalnya sesuatu yang ada di depannya itu sesuatu yang sangat menakutkan ya. Dia selalu berpikir jangan-jangan kalau misalnya gini gimana, jangan-jangan kalau seperti itu apa. Nah ini berdasarkan dari apa? Dari pikiran otomatis, dari sikap-sikap dia, ya asumsi-asumsi dia berdasarkan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya gitu ya, walaupun sebenarnya itu belum terbukti benar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini model kognitifnya seperti apa, jadi kalau misalnya kita lihat pertama kali misalnya situasi ya, mungkin di sini akan lebih baik. Sebentar ya. Nah, di sini akan lebih baik. Jadi misalnya situasinya adalah reading a new text. Jadi kalau misalnya yang pertama kita lihat situasinya tersebut, kita lihat dari atas ya. Core belief-nya adalah dia nggak kompeten gitu ya. Dia nggak kompeten, dia merasa aduh susah nih bahasa Inggris. Kayak saya aja gitu ya, kalau misalnya bahasa Inggris, oke sih baca gitu ya, tetapi ada aduhnya dulu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah intermediate belief-nya seperti apa. Misalnya secara sikap, kayaknya misalnya nggak enak banget nih kalau misalnya gagal gitu. Nah, kemudian di situ ada aturannya. I should give up if a challenge seems too great. Jadi, mending udah aja deh, nggak usah lah kalau misalnya susah banget gitu ya. Kemudian asumsinya, kalau misalnya if I try to do something difficult, jadi kalau misalnya dia mencoba sesuatu yang susah gitu ya, kemudian dia gagal, mending ini aja deh, menghindar aja, kayaknya oke gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pikiran otomatisnya. Duh, ini kayaknya susah banget deh, kayaknya aku nih bodoh banget.
kayaknya aku nggak akan bisa nih menguasai materi ini gitu. Aku nggak akan bisa jadi terapis yang baik, dia bilang ya. Nah, reaksinya apa kok ketika pikiran otomatisnya seperti itu ya? Reaksinya adalah putus asa ya, secara emosi ngerasa, aduh nggak bisa banget deh, putus asa, nggak mungkin banget gitu ya, jadi nggak mau coba gitu ya. Kemudian ngerasa misalnya, aduh jadi badannya jadi apa ya, jadi berat gitu ya, jadi nggak mau kemana-mana, maunya mager aja gitu ya, karena menganggap sudah nggak mampu gitu ya. Kemudian perilakunya apa yang muncul? Perilakunya muncul adalah menghindar dari tugas-tugas, malah nonton TV misalnya ya. Nah, ini kan tentu saja nih sesuatu sebenarnya yang keseharian banget ya, sesuatu stimulus yang sederhana sebenarnya. Apalagi ketika kalian kuliah ya, banyak sekali disuruh membaca sumber-sumber. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalian bisa baca, nah, kalau misalnya bahasa Inggris kayak gini karena ada Bu Aziza, saya minta Bu Aziza aja ya, saya nggak pede kalau ada Bu Aziza. Mangga Bu Aziza. Halo? Ya, halo, sebentar, Bu. Saya pikir saya bicara Oke, sendiri. ini dua, soalnya satunya pakai HP, satunya di Baiklah. laptop, karena laptop kameranya jelek. Iya. Baiklah. Ya, yang ini ya, Bu ya, yang worksheet itu ya. Oh iya, sebelum sebelum ya sebentar, sebelum Bu Azizah cerita ya. Nah, kalau di dalam CBT ini kita biasanya akan memotret minimal 3 situasi. Bagus banget kalau banyak situasi ya. Jadi misalnya di sini ada situasi 1, situasi 2, situasi 3. Sebenarnya kenapa sih harus banyak? Nah, supaya memang kita melihat dia itu seperti apa kalau di dalam merespon core belief-nya seperti apa. Kalau cuma satu kan siapa tahu cuma ya itu aja gitu ya, maksudnya bisa jadi itu kebetulan aja, tetapi kalau misalnya semakin banyak situasi, jadi semakin yakin kita terhadap orang itu seperti apa. Ya, mangga Bu Azizah. Iya. Untuk ini pasiennya namanya Sally, kemudian diagnosanya mengalami episode major depresi, dan untuk pengalaman waktu di masa lalunya itu ada dua. Yang pertama, membandingkan diri dengan kakaknya dan teman sebayanya. Jadi orang lain mah punya kelebihan apa misalkan, atau terus ngelakuin hal-hal yang dia pengen, saya mah enggak. Atau misalkan orang lain mah dibeliin mobil-mobilan, misalkan saya mah enggak. Saya 5 perempuan ya, beliin boneka, saya mah enggak, misalkan kayak gitu ya. Atau older kakaknya itu misalkan dikasih apa sama ibunya, dia enggak gitu. Jadi dia sering ngebandingin dirinya dengan kakaknya ataupun dengan teman-temannya. Kemudian dia juga punya ibu yang sering banget mengkritisi dia. Jadi apa-apa pas ngomong apa di komen, terus misalkan kalau misalkan dianya ngelakuin sesuatu, ibunya langsung mengkritisi saat itu juga gitu. Jadi banyak dikomentarin sama ibunya gitu kan. Nah, dari dua pengalaman itu sehingga core belief dia terbentuk. Core belief-nya yakni I'm incompetent. I'm incompetent itu saya tidak kompeten atau saya tidak mampu gitu. Saya tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sama individu biasanya gitu kan. Saya tidak bisa ngelakuin hal itu gitu. Jadi saya tidak merasa mampu gitu ya. Nah, dari itu muncul ada dua opsi sebenarnya. Jadi ada asumsi negatif sama asumsi positif. Kalau misalkan asumsinya positif itu if I work very hard I can do okay. Jadi kalau saya bekerja keras saya bisa melakukannya dengan baik gitu kan. Tapi kalau asumsi negatifnya, kalau saya nggak bisa melakukan itu dengan baik berarti saya gagal. Jadi langsungnya pas udah ngerasain kalau nggak ngelakuin hal itu dengan baik itu ngerasa gagal gitu, karena kan sering dikomenin sama ibunya teh waktu sebelumnya dan punya core belief bahwa saya tidak mampu. Jadi kalau baru gagal sekali baru nggak melakukan hal tersebut dengan baik sekali saja dia sudah merasa gagal gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membantu dia biar mengatasi core belief tersebut gitu kan, mengatasi asumsi negatif yang dia rasakan gitu ya. Nah, di sini cara-cara yang bisa dia lakukan diantaranya yang pertama develop high standards atau membangun standar yang tinggi. Jadi misalkan bikin kriteria-kriteria tertentu terhadap hal yang akan dia lakukan.
kemudian work very hard, bekerja keras gitu kan, jadi biar kagak ada yang ngekritisi lagi gitu. Kemudian over prepare, jadi berlebihan untuk mempersiapkan segala sesuatu teh gitu ya. Dan juga ada juga look for shortcomings and correct, jadi mengantisipasi segala hal gitu. Jadi pas mau ngelakuin hal yang ketika mau melakukan sesuatu itu, selain tadi dia mengeset standar yang tinggi, kemudian terlalu mempersiapkan berlebihan, dia mengantisipasi. Jadi skenario ini gimana ya kalau saya gagal yang ini, saya kayak gimana ya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang dipikirin. Kemudian avoid seeking help, dia karena dia pikir dia harus bekerja keras dengan sendiri gitu dan biasa dikritisi, dia tidak mau menerima bantuan dari yang lain atau tidak mau mencari bantuan gitu. Nah, di sini tadi yang kata Ibu itu ada beberapa situasi yang mungkin gitu ya. Di situasinya itu, yang situasi pertama, apa situasi yang problematiknya, yang menjadi masalahnya. Kalau di sini talking to freshmen about advanced placement credits itu adalah berbicara sama junior lah. Freshman itu kan adik tingkat gitu. Ceritanya kita udah di atas freshman. Tentang apa sih, ngambil SKS, KRS-an lah, tentang KRS lanjutan gitu. Jadi bisa jadi ngasih instruksi atau ngasih bantuan, petunjuk tentang KRS-an. Kemudian yang dilakukannya adalah berpikir mengenai apa yang diperlukan dalam mata kuliah tersebut dan juga merefleksikan apa kesulitan yang akan dihadapi di mata kuliah tersebut ataupun sumber-sumber yang bisa didapat di mata kuliah itu. Ada lanjutannya lagi Bu ya ke bawahnya ya? Ada. Saya coba ya. Saya kayaknya, nah ini dia. Saya agak loading. Ya, nah tadi ya, jadi kita situasinya satu-satu dulu yang ke bawah. Jadi yang pertama dulu ya, yang berbicara dengan junior dulu, berbicara dengan freshman dulu ya, yang kolom paling pertama. Nah, yang berbicara dengan freshman tentang KRS-an, terus automatic thoughts-nya karena tadi core belief-nya itu merasa tidak mampu, jadi automatic thoughts-nya munculnya, oh mereka lebih pintar dari saya gitu kan, mereka lebih tahu dari saya gitu. Yang dimana maknanya itu adalah si core belief dia, saya tidak mampu untuk membahas soal KRS lanjutan gitu. Terus ketika punya pemikiran itu, emosi yang muncul apa? Sedih dong gitu ya, karena orang lain lebih pintar dari saya, lebih mampu dari saya, sementara saya nggak mampu gitu. Terus karena merasa sedih, jadinya dia ngapain? Karena sedih dan tidak merasa kompeten, dia akhirnya diam aja. Jadi pas ditanya sama orang, sama adik tingkatnya itu, dia nggak ngasih tahu atau gimana, jadi dia minder, nggak mau merasa mampu untuk ngasih petunjuk tentang KRS lanjutan gitu ya. Nah, situasi yang kedua yang di kolom yang kedua itu, dia mikir soal apa yang harus dikerjakan di suatu mata kuliah gitu kan ya. Automatic thoughts-nya dia memikir bahwa dia nggak akan mampu untuk ngerjain tugasnya. Itu di sini tugasnya research paper atau tugas ngelakuin riset ya. Di mana maknanya sama. Pokoknya di sini semuanya core belief-nya sama, karena yang tadi ya incompetent, jadi saya tidak mampu. Emosi yang muncul sedih juga karena ngerasa nggak mampu ya, jadi saya sedih, padahal kan ditugasin di mata kuliah gitu. Perilaku yang muncul apa? Malah nangis. Jadi bukannya ngerjain atau bukannya ngejalanin mata kuliah, tapi malah nangis gitu. Kemudian di situasi yang di kolom ketiga juga sama, dia mencoba mempelajari mata kuliah tertentu dengan baca buku gitu ya, tapi terus karena merasa nggak mampu, otomatis thoughts-nya muncul, saya nggak akan survive di mata kuliah ini gitu, saya nggak akan berhasil bisa memahami mata kuliah ini dengan baik gitu kan, karena core belief-nya tadi tidak mampu. Emosinya sedih deh wae, sedih lagi. Kemudian jadi perilakunya yang muncul adalah karena udah putus asa, sedih, jadi nutup buku, terus berhenti belajar gitu kan. Ya jadi ketiga situasi ini, baik yang berbicara dengan adik tingkat ataupun mikir tentang mata kuliah, persiapan tugas mata kuliah ataupun membaca buku, ketiga-tiganya dia menunjukkan perilaku yang negatif dan nggak mau mengerjakan lebih lanjut gitu, karena tadi sudah berpikir bahwa dia tidak mampu untuk mengerjakan semua itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan emosinya
sama semua ya, Iya. emosinya sama semua ya, kemudian dia memandang suatu situasi juga sama, di tiga situasi sama nih semuanya inkompeten, jadi nggak kompeten ya. Tetapi perilakunya memang berbeda-beda ya. Yang pertama perilaku sosialnya, maka dia lebih baik diam aja, menarik diri. Kemudian perilaku yang kedua, misalnya dia menangis ya, mungkin kayaknya ini bukan di sosial ya, dia mungkin di rumah mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah dia nggak mau untuk tutup buku ya, berhenti belajar karena dia merasa bahwa ya aku kalau misalnya belajar pun aku juga nggak mungkin bisa, kan aku dari dulu emang nggak bisa gitu ya. Itu udah otomatis aja di dalam apa namanya, di dalam pikiran dia gitu ya, merasa nggak mampu. Jadi ini yang konseptualisasi kognitif dari klien. Nah, nanti kalian sebagai seorang terapis, kalian harus bisa memotret klien itu permasalahannya di mana, core belief-nya apa, dia merasa tidak dicintai kah, merasa nggak berdaya kah, merasa nggak kompeten kah, ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengurai ya, mengurai dan kita patahkan pikiran-pikiran yang tidak tepat dia, pikirannya tidak tepat, kemudian kita cari bukti-bukti, misalnya seperti ini ya, nggak kompeten, maka terapis harus mencari kapan sih dia berhasil gitu ya. Kalau dia nggak kompeten tuh di area apa aja, kalau misalnya akademik, di pelajaran apa, atau mata kuliah apa gitu ya. Jadi kita harus mencari keberhasilan-keberhasilan dia, di mana keberhasilan itu bisa mematahkan bahwa tidak semuanya loh dia nggak kompeten gitu. Jadi sebenarnya dia bukan orang yang terburuk gitu, dia orang yang bodoh. Sebenarnya dia oke, hanya saja di satu titik atau di satu materi dia nggak mampu. Kan wajar ya. Semua orang kan belum tentu dia harus semua orang itu tidak harus dia perfect di berbagai bidang gitu ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi di sini dia dibantu untuk bisa memilah-milah situasinya apa, pikiran otomatisnya apa, kemudian emosinya apa, perilakunya apa yang muncul. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya nanti kalau misalnya digabungkan, tidak hanya nanti pemikirannya aja yang diperbaiki, tetapi juga di behavior-nya juga bisa diperbaiki juga. Jadi nanti ketemu tuh dari yang core belief, behavior-nya juga jadi klop gitu ya. Ada dua hal nanti yang dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi seperti inilah sekilas tentang CBT. Ya, jadi sebenarnya nah ini ada distorsi kognitif, nanti kalian bisa baca. Nah, sebenarnya bisa meminta mereka latihan sendiri ya, atau enggak nanti kalian buat sendiri. Ya, insya Allah nanti pertemuan ke depan kita akan membahas tentang family therapy. Ya, kita sudah mau masuk ke grup terapi ya, bukan individual lagi. Tetapi sebelum kita nanti masuk atau sebelum kita membahas materi selanjutnya, maka nanti kami akan memilih ada mungkin 3 atau 4 orang ya, yang yang bisa menjelaskan tentang core belief dia sendiri gitu ya, core belief dia. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat model kognitif dari diri kalian sendiri. Nah, kalau misalnya ngarang agak susah, mau ngarang juga boleh gitu ya, tetapi kalau ngarang agak susah. Jadi mungkin lebih enak yang kalian hadapi aja sekarang seperti apa. Nah, core belief-nya yang gimana? Yang tadi itu. Modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, kalian ambil 3 situasi nanti ya, apa yang kalian pikirkan sampai perilaku apa yang muncul dari diri kalian. Nah, nanti kita bahas di pertemuan ke depan. Nah, ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? Ada pertanyaan? Jadi rencananya nanti minggu depan kita acak aja ya Bu Azizah ya? Iya, Bu. Sepertinya pada termenung.
pengen tahu kalian bisa nggak bikin konseptualisasi kognitif? Konseptualisasi kognitif. Konsepnya seperti apa sih? Yang pertama tadi, dari situasinya seperti apa, kemudian core beliefs-nya seperti apa, intermediate belief-nya seperti apa, kemudian pikiran otomatisnya seperti apa ketika menghadapi situasi tersebut, kemudian muncullah respon. Responnya itu nanti ada respon emosi, kemudian ada respon perilaku, kemudian juga ada respon psikologis. Psikologisnya gimana kalau misalnya hari ini UTS atau UAS ya, UTS statistik gitu ya, atau kuis statistik tiba-tiba gitu, nggak dikasih tahu sebelumnya. Respon psikologisnya gimana? Mungkin kedinginan gitu ya, keringetan gitu, keringat dingin maksudnya ya, atau misalnya pucet gitu ya, karena nggak bisa menghindar. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya untuk respon psikologis ya. Respon fisik ya, kalau psikologis mungkin seperti tadi ya, emosinya sedih, respon psikologisnya misalnya gimana ya, lemes, putus asa, bisa apa-apa, fisiknya mungkin keringat dingin, ya, atau panik, jadi gangguan panik. Nah, seperti itu, ya. Ada pertanyaan nggak dengan model kognitif ini? Kita belajar ya, jadi nanti nggak dinilai bagus nggaknya, tapi belajar untuk memahami konsep berpikirnya dia seperti apa sih untuk membuat konseptualisasi kognitif. Latihan ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Ibu kalian? Mau nanya Bu. Itu Dwi katanya, Dwi mau nanya. Iya Bu. Kayaknya udah jelas banget ya. Itu katanya ada yang mau nanya Bu, satu orang. Dwi. Tadi kan emang nih? Oh iya. Sok nyalain filmnya Dwi. Oh ya Dwi. Iya ya. Bu. Tadi kan emang nggak terlalu kurang jelas ya Bu ya. Makanya saya kurang paham gitu waktu pas pembuatan tugasnya tuh. Jadi bentuk tugasnya tuh seperti apa sih Bu? Kayak apakah bentuknya seperti cerita atau bagaimana Bu? Oke. Nanti kalian bikin bagan yang seperti tadi. Bentar ya, saya share lagi ya. Bikin bagan. Bentar. Kalian bikin bagan seperti ini, Dwi. Kalian bikin bagan dulu seperti ini. Nah, supaya mudah, mungkin kalian dari situasi dulu. Situasi, kemudian pikiran otomatisnya seperti apa, kemudian bagaimana mempersepsinya, kemudian emosinya seperti apa, behavior-nya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa ke atas. Ya, kalian bisa ke atas. Kalau misalnya kalian susah ya dari atas kan ya. Jadi nanti dari situasi turun ke bawah terus nanti kalian ke atas. Seperti itu. Nah, ada juga sih sebenarnya yang simple. Simpelnya misalnya situasinya apa? Situasinya misalnya tadi kuis statistik tiba-tiba gitu. Pikiran otomatisnya pasti dapat nilai jelek, pasti nggak bisa gitu ya. Intermediate belief-nya apa? Tadi pakai asumsi-asumsi, bisa negatif, bisa positif. Core belief-nya apa? Misalnya ya, core belief-nya nggak kompeten misalnya ya, karena merasa bahwa yang lalu-lalu juga ini sudah pengambilan mata kuliah misalnya kedua statistik gitu ya, kedua yang pertama D, sekarang tiba-tiba kuis pula padahal perbaikan ya, pasti kemungkinan besar core belief-nya juga incompetence. Kemudian reaksi yang muncul seperti apa sih reaksinya? Emosinya misalnya jadi marah, atau misalnya panik, atau sedih, atau seperti apa, psikologisnya misalnya, ini fisiknya misalnya keringat dingin ya, atau misalnya jantung berdegup kencang,
perilakunya, misalnya perilakunya pura-pura ke kamar mandi atau perilakunya tetap aja ngerjain gitu ya. Atau perilakunya malah nangis gitu. Atau perilakunya mencontek gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi ini sebenarnya simpelnya seperti ini sih model kognitifnya. Tapi kalau misalnya mau dijembrengin seperti yang tadi. Nah, seperti ini Dwi. Nah, gini Dwi. Gimana, Wi? Iya, Bu. Udah jelas. Udah Bu. mulai. Udah ada bayangan. Oke deh. Yang lainnya? Iya, yang lainnya gimana? Insya Allah sudah, Bu. Mungkin yang lainnya ada yang belum paham? Di sini. Sudah ya. Kita sekarang coba aja. Coba gimana sih, ngerasain nggak sih sebenarnya kita juga punya masalah kan ya. Nah, masalah kita kok kayaknya gitu-gitu aja ya, nggak pernah berhasil dari masalah kita. Nah, dari jangan-jangan punya pikiran-pikiran yang irasional gitu ya. Kita akan bisa memotret kalau misalnya kita buat. Nah, ini nanti terserah kalian ya, mau diri kalian sendiri atau mau ngarang sih terserah ya. Terserah aja. Tapi paling enak sih diri sendiri karena akan lebih mudah untuk menuliskannya. Begitu, Bu Azizah? Ya, Bu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan yang lainnya? Cukup? Cukup, Oke, Bu. kalau cukup, sip, oke. Ya sudah, kalau cukup berarti insya Allah besok kita ketemu minggu depan ya. Jadi sebelum kita masuk ke FT, kita bahas dulu ini 3 atau 4 orang. Oke, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kalian bisa paham. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Azizah. Ya, terima kasih Ibu. Demikian, tadi nggak dibuka sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Demikian sesi tentang kognitif behavior terapi. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di grup kelas masing-masing. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Dadah. Dadah.